ma'al qada'i lis-shaum wal kafaratul wa ta'zir. Wajib qada puasa, kifarat yang besar sekaligus takjir atas orang yang merusak puasanya di bulan Ramadan 1 hari sempurna karena jima, karena hubungan suami istri. Qada, kifarat, takzir. Tuh. Apa takzirnya, kifaratnya yaitu syahra ini mutatabain, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini dalam sebuah hadis dijelaskan, ada kisah nyata, yaitu pengantin baru lalu curhat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya celaka. Apa yang kamu celaka? Siang hari Ramadan nggak nahan melihat istri, saya berhubungan. Wah, kamu harus merdekakan budak. Ya Rasul, saya nggak punya budak. Ya udah, kalau gitu kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Syahra ini mutatabi'ain. Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, 1 bulan juga saya nyelonong. Ya, nggak mampu. Ya udah kalau gitu kamu ngasih makan 60 orang miskin, 1 orang miskin 1 mud. Ya Rasul, apa lagi? Saya orang miskin, jangankan ngasih makan orang lain, makan sendiri aja susah. Ya, makan sendiri aja susah. Bagaimana saya kasih makan orang lain? Ini keterlaluan banget, orang yang udah miskin melanggar kan ya. Ya udah kalau gitu, Rasulullah masuk ke rumahnya, ke kamarnya, mengambil kurma, ya, karena makanannya kurma kan, ya sekarung kurma. Nah ini kurma kasihkan kepada 60 orang miskin di kampung. Ya Rasul, apalagi? Yang miskin itu saya di kampung saya nggak ada. Yang miskin itu ya saya, kami ini. Ya udahlah, ini kurma ini bagikan kepada istri anakmu, silakan. Masya Allah. Apa nih hadis ini menjelaskan? Itulah elastisnya hukum Islam. Jadi kalau nggak wajib enggak. Islam itu, hukum Islam itu, syariat itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan sampai kita melelahkan kewajiban ini. Harus dicoba dulu. Merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, dan memberikan makan. Ya. Bahkan kalau mazhab Abu Hanifah, ya, ini kategori merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, sama apalagi mengasih makan 60 orang miskin, itu diberikan ketika ada kasus. Ada sebuah kasus. Hai imam, saya nyelonong Ramadan, hubungan suami istri siang hari. Dia lihat orang ini orang miskin, merdekakan budak. Begitu. Ya udah, jangan berat. Kemudian yang berikutnya ada juga kasus, imam, saya nyelonong sama istri saya, orang kaya, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu yang berikutnya orang miskin ngaduin masalah, hai imam, saya punya masalah, ya Ramadan siang hari hubungan suami istri, kamu harus berikan makan 60 orang miskin. Nah murid-murid tanya kepada imam, hai imam, itu kasusnya sama, tapi kok solusinya beda-beda. Kenapa? Lalu imam menjelaskan, yang tadi orang miskin, maka kifaratnya merdekakan budak. Maka dia berusaha untuk mencari uang supaya bisa beli budak dan merdekakan. Yang kedua, orang kaya, maka 2 bulan berturut dia puasa. Kalau budak banyak dia, ratusan budak dia bisa beli, ya kan ya? Memberi makan orang miskin, jangankan 60 orang, 60.000 orang pun mampu dia. Makanya bukan 60 orang miskin, tapi dia puasa dulu. Jadi kasusnya itu sesuai dengan keadaan seseorang. Sampai begitu tuh Imam Abu Hanifah. Jadi kasus sama, tapi jawabannya berbeda sesuai dengan kesulitan dalam melaksanakan
sanksi takzir ya, karena dia merusak puasanya. Jima'in kamin asimin bisisau, karena jima sempurna yang di hari siang hari Ramadan. Tuh, hati-hati ya nanti kalau nikah tuh jangan deket-deket Ramadan, khawatir kebablasan. Kalau mau nikah nanti agak jauh selesai Ramadan, gitu ya. Ya kalau nggak kuat, soalnya nanti kalau kematian baru itu kan memang begitu, ya. Dia belum nikah, dia belum paham. Tapi paling tidak harus paham ilmunya dulu ya. Kemudian yang berikutnya yajibu mal qada, wajib qada puasa sekarang. Kalau tadi wajib qada dan kifarah. Sekarang wajib qada. Ya, ada 6 orang wajib qada. Qada itu artinya dia membayar puasa dengan puasa. Kalau tadi kan membayar puasa dengan memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, dan juga dengan memberikan makan. Kalau di sini kan takzir itu seperti tadi kan, ya. Nah kalau yang ini qada, wajib qada. Siapa? 6. Ada 6. Pertama, di Ramadan la fi ghairi ala muta'addid bi fitri, yaitu puasa Ramadan bukan selain Ramadan yang sengaja membatalkan puasa. Sengaja membatalkan puasa, belum waktunya dia buka, baik minum atau makan, dan itu sengaja, wajib qada. Contoh, ya, panas terik matahari, lagi sholat zuhur, dia minum, ya kan ya, nyus kebur itu 3 kali, yang keluar cuma sekali, 2-nya masuk, wajib qada, wajib qada puasa. Yang kedua, wasani ala tarikin niyyah lailan fil fardi, meninggalkannya pada malam hari ya di dalam puasa fardu, puasa Ramadan. Jadi nggak boleh kita meninggalkan niat, karena niat itu rukun. Tadi kan sudah disampaikan rukun puasa. Jangan sampai kita tidak niat. Kalau dia tidak niat, wajib puasa tapi wajib qada. Puasanya wajib, tapi setelah itu wajib qada. Makanya pentingnya niat ya. Makanya kalau di masjid-masjid musola-musola sini kan, itu kan habis sholat tarawih kan, nawaitu shauma qadi an ada'i fardhi, itu supaya apa? Ingat, mengingatkan supaya kita niat puasa hari ini Ramadan. Kalau tidak niat, walaupun wajib puasa tapi wajib qada, paham ya? Yang ketiga, alaman tasakhkhara zanna baqa'ul lail fabana khilafu. Orang yang sahur, ia menyangka masih malam, ternyata keliru dia. Udah subuh, karena gelap, musim hujan, ya dikirain baru jam 4 atau setengah 4, ternyata udah jam 5, udah setengah 6. Keliru dia, wajib qada. Walaupun keliru, tapi wajib qada, karena dia sahurnya kesiangan. Hati-hati ini, sahur kesiangan wajib qada. Warabiu yang keempat, alaman afdal zonal berubah berbalik khilaf aidan. Orang yang buka puasa, ia menyangka udah maghrib, udah terbenam matahari, lalu dia keliru juga, baru jam 5, setengah 6 dia udah buka, keliru, wajib qada. Ya wajib qada. Makanya kita sekarang sih media sosial, TV, pengeras suara di mana-mana, jadi nggak ada hal yang menyebabkan kita keliru ya. Ini kalau berada di daerah kampung banget, nggak ada suara pengeras suara, mungkin bisa jadi terjadi. Ya, semua apa yang disampaikan sih pernah terjadi. Ya. Wal khamis, yang kelima, penyebab qada puasa, alaman ba'da yauma salasina min Sya'ban atau min Ramadan. Orang yang keliru 30 hari bulan Sya'ban padahal masuk 1 Ramadan, keliru. Ada pertanyaan, bagaimana kalau orang yang ikut Muhammadiyah, ya maka dia puasanya ya hari Senin, yang ikut itu pemerintah hari Selasa, gitu ya. Lalu keliru tuh, misalnya keliru
Padahal Senin itu memang udah 1 Ramadan. Jadi istihadnya Muhammadiyah itu benar. Misalnya kalau itu terjadi maka wajib qadha. Yang keenam, alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min marmaratin wal tisyakin. Orang yang terlanjur masuk air karena berkumur-kumur atau karena memasukkan air ke hidung. Airnya tadi keluarin, intisyak. Air berkumur-kumur dalam wudhu nggak dikeluarin, masuk itu terlanjur masuk maka wajib qadha. Makanya wudhu kalau bulan Ramadan, bulan puasa, kalau bisa ya jangan kumur dan jangan masukkan air ke hidung. Khawatirnya aja. Sebenarnya nggak masalah, tapi khawatir. Sama dengan boleh nggak dia musuh ini? Boleh musuh ini boleh. Yang nggak boleh itu odolnya dimakan, sikat giginya dimakan. Ya itu kan. Iya, tapi memang makruh kalau sudah masuk siang hari johor gosok gigi dengan odol, jangan, makruh karena khawatir ada yang itu kan kata Rasulullah SAW, wanginya mulut orang berpuasa itu lebih wangi daripada buah misik di surga. Walaupun bau banget sebenarnya itu malaikat itu senang dengan orang-orang yang puasa karena wanginya luar biasa di surga itu. Wangi orang yang berpuasa. Kalau kita kan bau banget kan ya, tapi di akhirat malaikat pada senang karena dia wangi yang itu. Wallahu a'lam bishawab.